Kita ada sekitar 70 sampai dengan 80 polybag. Ada berapa kakak nih kira-kira Bu? Kalau kita masih mengelola satu RW, Ya. tetapi kita pos masing-masing RT-nya itu sekitar ada perwakilan satu RT itu minimalnya itu kita ambil 5. Jadi Satu RT 70 5 kakak. anggota itu tersebar untuk satu RW. Jadi 70 orang itu dalam satu RW. Betul. Oke, tadi kan ada 70 ini ya, anggota ya. Nah, selain ibu-ibu ini ada yang lain nggak Bu? Ada. Jadi konsep saya ini menjadikan lingkungan lebih produktif, warganya lebih cerdas, produktif dan inovatif. Di mana semua warga ini yang muda, yang tua, laki-laki dan perempuan semuanya itu produktif. Kalau ibu-ibu itu lebih kepada yang namanya bank sayuran. Tetapi kalau anak muda jatuhnya ke bank sampah. Jadi anak muda dengan yang sudah lanjut usia berintegrasi, saling kolaborasi, di mana mereka tuh saling mengisi. Anak muda bisa dilihat nanti sepanjang jalan ini ada yang namanya tempat-tempat sampah, itu anak muda yang mengelola. Anak muda di sini kita menjadi komunitasnya namanya Hibar, hijau, indah, ramah, bersih, asri dan ramah. Jadi Hibar itu memang dalam konteks kata itu bersih, bahasa Cina kuno ya. Dan jadi di sini tuh Hibar itu benar-benar sudah terlihat kegiatannya di awal tadi, mulai tembok, kemudian bahan-bahan bekas. Cantik. Sudah terlihat di sana. Jadi saya plot untuk anak muda lebih di sana. Di dalam sini biarkan mengelola ibu-ibu karena terlalu jauh ya. Itu mungkin kalau bank sampah, warga sini sampah yang mereka tabungkan. Kalau untuk bank sayuran, sayuranlah yang mereka kita tabung di sini. Kita mengelola terus sampai nanti mungkin setelah ada beberapa event di sini, kita akan membuat kegiatan yang namanya setiap hari Jumat hasil panen. Kita juga ada dari segi beramalnya lah, sosialnya. Di mana warga ini boleh membeli beberapa hasil panen kita sayuran dengan menggunakan sampah. Nah, sampahnya dibayarnya pakai sampah ya. Keren. Iya. Kalau tadi bank sampah itu, jadi kan kita di rumah-rumah nih ada sampah, tapi dalam bentuknya plastik atau apa? Kita targetnya zero waste. Iya. 0 sampah. Kalau untuk yang sampah plastik itu kita lebih dialokasikan ke anak muda. Biarkan anak muda yang mengelola. Dibikin pot-pot, hiasan gitu kan. Tapi kalau untuk yang sampah rumah, SOD, sampah organik dapur, kita biasanya digunakan untuk pertanian. Karena dibikin pupuk. Contohnya mungkin ini. Wah, ini apa nih Bu? Ini itu adalah mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Ini pembuatannya dari nasi bekas. Iya. Betul. Ini untuk pupuk, untuk POC, pupuk organik cair. Ini bagus banget, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, wanginya segar karena ini fermentasi ya dari nasi. Ini sudah bisa dipakai dan ini masih biang, kita bisa dicampurkan dengan air dan bisa disiram langsung ke tanah. Buat ibu-ibu yang di rumah kalau di Magicom suka banyak sisa nasi ya. Betul. Nah, biasanya kita langsung buang begitu saja, ternyata ini bisa bermanfaat sebagai pupuk. Betul. Yang mau belajar nanti boleh. Ke Bu Eni. Oke. Berarti di sini semuanya produktif ya? Produktif. Jadi yang satu keluarga yang punya ada anak mudanya, ibunya juga gitu. Jadi mereka mungkin sudah mandiri pangan dan sedikit-sedikit kali ya Bu. Nah, mungkin awalnya tuh dulu pasti yang namanya ngajarin ke orang tuh gak segampang yang dibayangkan ya. Gimana waktu itu caranya Bu Eni biar bisa ngerangkul semuanya? Pastinya itu banyak sekali tantangannya ya. Betul. Iya. Aku itu di dunia pertanian itu sekitar 8 tahun. Menuntut saya tidak dari awal itu dari hidroponik, cuman lambat laun itu saya tidak boleh egois dan saya tidak boleh yang namanya terlalu spesifik. Akhirnya saya belajar tentang semua ilmu pertanian tanpa kecuali, mulai dari hidroponik, konvensional, kimia maupun organik. Dari situ saya itu tergugah menjadi
gimana sih kalau lingkungan di kota tapi bisa produktif, termasuk yang tadi anak muda ya. Anak muda itu sekarang sudah mulai maju pemikirannya, sudah mulai tergerak, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Semua ibu-ibu di sini semua sudah produktif. Kita mulai dari mengolah merawat tanaman, mengolah tanaman itu menjadi nilai jual, itu sudah ada. Dan tabungan itu sendiri pun memang endingnya itu ibu-ibu tuh sudah bisa menghasilkan uang, membantu keuangan rumah tangga tapi tanpa mengganggu aktivitas, dan itu bisa dikerjakan di rumah. Mungkin Alhamdulillah. Jadi memang kebanyakan ibu-ibu di sini berarti memang yang nggak kerja ya. Betul. Memang dia di rumah, Ibu-ibu stay rumahan, di rumah, ya. akhirnya diberdayakan untuk bikin mandiri pangan. Betul. Di depan rumahnya semua nanti ada sayuran-sayuran ya. Kebanyakan mungkin yang biasa dikonsumsi kali ya. Betul. Ada kangkung, bayam, sosvin, cabe, cengek, tomat. Itu yang keseharian dimakan aja, karena itu mandiri pangan tadinya. Mandiri pangan itu kan sudah tidak ada yang namanya membeli sayuran di luar. Jadi mereka cukup memanen sesuai dengan kebutuhan kesehariannya saja. Sisa dari tanamannya ditabung ke saya. Satu hari itu saya minta itu minimalnya 3 ikat. Dan itu dari 3 ikat itu karena kita tidak mengandung pestisida, jadi kita yang jual adalah sayuran sehat. Dari 3 ikat itu saya jual keluar, saya kasih harga 5.000, 4.000 saya kembalikan ke masing-masing anggota, 1.000-nya untuk kebutuhan komunitas, untuk kegiatan KWT di sini, untuk pengadaan bibit, tanah, pupuk dan lain sebagainya. Jadi pure kegiatan ini adalah untuk warga dan oleh warga. keren. Jadi buat warganya, kampungnya ya, yang pengen mungkin dibikin mandiri pangan, mungkin nanti bisa hubungin ke Bu Eni ya, untuk boleh. belajar. Dan ternyata kesini juga sering banyak banget kunjungan ya Bu ya, banyak kunjungan dari teman-teman semua yang ternyata antusiasnya luar biasa ya. Apalagi di pandemi kemarin tuh kita hampir 3 bulan di rumah, termasuk juga saya mungkin ya yang jadi lebih pengen nanam nih gitu ya biar ada kangkung di rumah. Mungkin karena pandemi 3 bulan kemarin kan kita nggak boleh kemana-mana ya. Yang akhirnya kita pengen mulai belajar nanam gitu deh. Berarti selain mereka juga bisa panen sambil dijual ya Bu ya. Jadi menghasilkan. Jadi memang awalnya itu karena COVID ya, COVID itu membuat saya ngambil segi positifnya. Kalau hikmahnya lah ya. Ngambil hikmahnya. Jadi kalau menurut saya COVID itu adalah di refresh ya. Kita mulai dari zero lagi, dari nol lagi. Kita lebih memikirkan, ada evaluasi diri. Nah dari COVID ini saya itu mengajak ibu-ibu supaya saya kalau memberikan bantuan uang saya nggak bisa. Akhirnya yang saya beli bantuan ke masyarakat ya berupa seperti ini gitu kan. Modal awalnya itu pancingannya, bukan ikannya. Jadi lebih mereka itu merangsang dan merespon supaya sampai mana nih kegiatan mereka itu, mampunya itu sampai mana. Alhamdulillah direspon baik oleh masyarakat di sini. Luar biasa. Kita sebagai warga Purwakarta bangga ya punya Bu Eni. Kan saya pernah dengar juga ini Ibu Rismanya Purwakarta. Mungkin boleh dilihat, katanya mirip-mirip Bu Risma. Mirip Bu Risma, iya. Itu karena kemarin sempat masalah itu banyak banget di lingkungan sini. Salah satunya adalah banjir, Teh. Betul. Mungkin yang ikutin Facebooknya Bu Eni itu sampai pas kemarin banjir ya Bu ya, banyak hujan, banjir, hanya Bu Eni bikin apa tuh Bu? Biopori. Biopori yang akhirnya alhamdulillah sudah nggak banjir lagi ya Bu. Berkurang lah ya. Jadi tadinya itu kalau banjir itu resapannya itu susah ya untuk keringnya lagi. Nah sekarang setelah ada biopori cepat sekali air itu turun ke bawah. Jadi sudah, nah di biopori ini mungkin nanti kedepannya saya akan buka, karena sekarang masih ditutup pakai tutup. Nanti itu bisa digunakan untuk yang namanya sampah juga SOD, supaya mereka ada serapan untuk cacing. Jadi cacing itu dikasih makan lah di situ. Kita juga berbagi ya dengan makhluk hidup yang lain. Itu bisa. Jadi memang sekarang ini banjir itu sudah susah karena sudah semakin menyempit, dan memang solusinya menurut saya mau pakai alat berat dan seperti apapun, kalau masyarakatnya tidak sadar itu tidak ada solusi. Jadi solusi yang utama menurut saya itu adalah tingkat kesadaran individu masyarakatnya. Kalau masyarakatnya belum sadar, nggak akan bisa. Nol ya. Nol.
Jadi intinya harus action ya Bu ya. Betul. Jangan ngomong ya, aja sedikit. Bukan wacana. Dan bukan wacana. Jadi sedikit bicara tapi banyak kerja. Nah itulah Bu Eni. Iya. Oke. Ini berarti salah satu yang warga di sini. Betul. Ya? Ini salah satunya ini habis panen ya. Semai lagi. Jadi kalau sudah panen, semai lagi. Sebelum 1 minggu sebelum panen kita sudah menyemai. Jadi begitu panen kita langsung ganti dengan yang baru. Ini ada pohon kol. Oh ini kol. Kol ini, selada, kembang kol, kemudian sosin, kangkung. Sebelah sini ada tomatnya yang sudah nih yang bawah segini bagusnya ya, luar biasa. Ini anggota namanya Ibu Rini. Ibu Rini. Ibu boleh kesini Bu. Gimana Bu kesan-kesannya mulai diberdayakan sama KWT apa Bu namanya? Bina Lestari. Oh, KWT Bina Lestari. Tanggapannya gimana Bu? Tanggapannya ya alhamdulillah positif Bu. Iya. Terus setelah punya kebun ini gimana? Ya alhamdulillah juga ada kegiatan ya. Oh iya, yang asalnya cuma Yang nonton asalnya doang ya Bu ya. Liatin Bu Eni di kebun. Iya. Ya, Sekarang punya kebun alhamdulillah sendiri punya ya. kebun sendiri. Alhamdulillah nih pohonnya pada montok. Ya berkat Bu Eni, dibimbing sama Ibu Eni juga ini gimana caranya merawat. Karena saya mah baru ya. Ya, pokoknya dari nol, benar-benar dari nol ya Bu ya. benar-benar dari nol ini. Alhamdulillah ini Saya sudah ngerti. mau mateng. Ya udah mateng tuh. Jadi kalau mau bikin sambal nggak usah ke warung ya Bu. Insya Allah Iya. nggak usah bikin. Tomatnya ada, cengeknya ada. Luar Bawang biasa. merah juga ada. Bawang merah mana Bu? Oh, bawang merahnya ada, bawang daun. Mau bikin sop. Insop tinggal potong. Oke teman-teman, itu tadi sedikit motivasi dari Bu Eni ya buat teman-teman semua yang ada di rumah, apalagi para pemuda yang selama pandemi ini mungkin ya selama sekolah di rumah terus. Nah mungkin kita bisa lihatlah di sini ibu-ibunya luar biasa ya Bu ya, ibu-ibu aja bisa, apalagi kita sebagai anak mudanya. Betul. Gitu. Bu Eni makasih Sama-sama. waktunya, semoga bisa terus menginspirasi buat teman-teman semua di rumah. Yang mau main boleh ya Bu ya? Boleh banget. Alamatnya Bu boleh Bu di ini lagi. Malang Tengah Wetan, RT 9, RW 10, Kelurahan Negeri Tengah, Purwakarta. Kalau Facebooknya apa Bu? Biar kalau teman-teman mau. Facebooknya Eni Lestiorini. Oke. Bisa di follow ya nanti yang mau tanya-tanya, lihat Hibar juga ada. Oh Hibar juga Hibar ada. juga Hibar Eco Village Purwakarta. Nah, itu yang anak mudanya ya, Betul. yang mau berkomunitas, tanya-tanya soal pertanian nanti bisa langsung dilihat di Facebooknya. Yap. Oke, mungkin ada closing statement dulu buat teman-teman pemuda di rumah nih, biar pada semangat untuk bertani. Jangan pernah malu untuk menjadi seorang petani. Indonesia akan berubah jika petani di Indonesia itu bisa bangun. Dan petani adalah kepanjangannya itu ya mungkin orang belum tahu ya. Petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Oleh karena itu, mari pemuda di Indonesia kita bangkit untuk maju menuju Indonesia yang selangkah lebih maju. Oke, terima kasih. Iya. Kalau rasa kalian ini bermanfaat, boleh di-share di sosial media kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.